Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran biologi Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya bersama Ibu Anita Kurnia Rahayu. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh pada subpokok bahasan interaksi antibodi dan antigen. Kompetensi dasar 3.14 menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan interaksi antara antigen dan antibodi. Anak-anakku, mari kita sekilas mengingat kembali apa itu antigen. Antigen yaitu zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Umumnya berupa zat dengan berat molekul besar dan kompleks, seperti protein dan polisakarida. Permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen, sehingga antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Lalu kita coba mengingat lagi apa itu antibodi. Antibodi yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobulin. Terdapat 5 kelas imunoglobulin, yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin B, dan imunoglobulin M. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana interaksi antibodi dan antigen. Yang perlu kita ketahui, proses mekanisme pengikatan antibodi ke dalam antigen adalah sebetulnya ikatan antigen dan antibodi yang akan menginaktifkan antigen dengan beberapa cara. Yang pertama disebut dengan fiksasi komplement atau biasanya kita kenal dengan aktivasi sistem komplement. Aktivasi sistem komplement ini yang akan menyebabkan sel-selnya menjadi lisis. Kemudian terjadi netralisasi, kemudian terjadi aglutinasi, dan terjadi persipitasi yang akan menimbulkan fagositosis. Bagaimana proses yang terjadi pada mekanisme pengikatan antibodi ke dalam antigen? Kita simak tahap demi tahap cara yang dilalui pada mekanisme pengikatan tersebut. Mekanisme pengikatan antibodi ke antigen dapat melalui beberapa cara. Yang pertama, fiksasi komplement atau biasa kita kenal dengan aktivasi sistem komplement, yaitu aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi. Komplement memiliki sekitar 20 protein serum yang berbeda. Tanpa adanya infeksi, protein serum tersebut dalam keadaan inaktif. Pada saat terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan. Selanjutnya memicu serangkaian aktivasi protein komplement berikutnya. Jalurnya berantai. Hasil dari rangkaian reaksi komplement tersebut menyebabkan lisisnya banyak jenis virus dan patogen. Penghancuran sel-sel patogen oleh komplement yang dipicu oleh pengikatan antibodi antigen disebut jalur klasik. Efek dari fiksasi komplement antara lain opsonisasi, sitolisis, dan inflamasi. Yang kedua yaitu netralisasi. Terjadi jika antibodi menutup situs determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya dan sel fagosit dapat mencerna antigen tersebut.
Yang ketiga adalah aglutinasi atau penggumpalan. Terjadi jika antigen berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah merah. Molekul antibodi memiliki paling tidak 2 tempat pengikatan antigen. Contohnya IgM, yaitu imunoglobulin M, dapat mengikat 5 bakteri. Selanjutnya, kompleks besar ini dengan mudah difagositosis oleh makrofag. Yang keempat, persipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut di dalam cairan tubuh. Setelah diendapkan, antigen tersebut dikeluarkan dan dibuang melalui fagositosis. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham betul? Nah, kalau belum paham, coba kita lihat kesimpulannya. Pengikatan atau mekanisme interaksi antibodi antigen itu sebetulnya pada antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel dan antigen memiliki sisi penghubung determinan antigen atau disebut dengan epitop. Kedua sisi tersebut akan berikatan untuk membentuk kompleks antigen dan antibodi. Pengikatan antibodi ke antigen memungkinkan inaktivasi antigen dan menandai sel atau molekul asing agar dicerna oleh fagosit atau sistem komplement protein. Nah, biar mudah dipahami, materi interaksi antibodi dan antigen ini adalah sebetulnya proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Intinya, selama kita bisa menjaga imunitas atau kekebalan tubuh, maka kita tidak akan mudah diserang oleh partikel-partikel mikroorganisme yang merugikan, baik yang sudah berada di dalam tubuh maupun yang berada di luar atau di lingkungan luar. Jadi, tetap jaga kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga, minum air putih yang banyak, dan selalu berpikir positif. Dan yang jelas, untuk masa sekarang, silahkan kalian tetap belajar di rumah saja. Sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.